Bab 29, Berusaha keras. Singxin meringkuk dalam pelukan ayahnya, sedikit tidak senang karena tidak punya makanan untuk dimakan. Ketika Ibu Li menggodanya, dia menangis dalam pelukan ayahnya. Tatapan kecilnya itu, seolah-olah dia telah diganggu, membuat Suyun merasa tertekan. "Ada apa? Apakah kau begitu membenci nenek? Apakah kau sama sekali tidak menyukai nenek?" "Tidak, dia lapar sekarang. Wan sedang memberi makan Kai. Ternyata dia marah karena dia lapar." "Baiklah, nenek tidak akan menggodamu. Pergilah dan lihat apakah kakakmu sudah selesai makan." Ketika Suyun keluar lagi, dia menggendong Kai, yang sudah kenyang dan puas. Dia berkulit putih dan gemuk dan sangat disenangi. Jadi setiap kali bertemu dengan seseorang, dia pasti akan digoda. Di ruang dalam, Li Wan mengeluarkan 200 yuan dan memberikannya kepada Xiaolan. "Kakak iparmu dan aku pindah ke kota, dan kami memberikan tanah itu kepada tetangga kami untuk bertani. Aku tidak membawa apapun. Ambillah 200 yuan ini. Belilah apapun yang ingin kau makan. Anggap saja ini hadiah kecil dari kakak iparmu dan aku." Xiaolan hanya pernah melihat dua uang 100 yuan beberapa kali sejak dia masih kecil. "Kakak, uang ini terlalu banyak. Aku tidak bisa menerimanya. Aku harus meminta pendapat adikmu. Ambillah jika aku menyuruhmu. Aku akan memberitahu adikku nanti." Li Wan dulu berpikir bahwa 200 yuan ini lebih dari cukup. Tetapi sekarang, dia bisa mendapatkan 100 yuan dengan berjualan roti selama 2 atau 3 jam sehari. Selain uang yang dia tabung sebelumnya, Suyun mengatakan kepadanya bahwa keluarganya memiliki tabungan hampir 7.000 yuan. Dia terkejut ketika mendengar angka ini. Keluarganya membeli rumah dan membeli peralatan rumah tangga, tetapi masih ada begitu banyak tabungan. Jika ekspresi Suyun tidak terlalu serius, dia akan menganggapnya sebagai lelucon. 200 yuan ini juga merupakan niat Suyun. Keluarga Li telah banyak membantu keluarga Su. Di tahun ketika dia masih brengsek, dia tidak memberikan banyak uang. Sekarang keponakan pertama Li Wan lahir, apa salahnya memberi lebih banyak untuk acara besar yang membahagiakan? Di masa depan, keluarganya akan mendapatkan lebih banyak uang. Memikirkan hal ini, Li Wan tidak merasa bersalah tentang 200 yuan itu. Xiaolan tetap menolak untuk mengambilnya dan memanggil Li Bin. "Kakakmu memberi kita 200 yuan. Aku bilang aku tidak akan mengambilnya, tetapi dia bersikeras." Li Bin juga dengan cepat menolak dan mengembalikan uang itu. "Kakak, kamu sekarang mengurus 2 anak, dan tidak ada orang tua yang membantumu. Kamu butuh uang saat ini. Lagi pula, kalian tinggal di kota, kamu perlu menghabiskan uang di mana-mana. Kamu dan kakak iparku menyimpan uang ini. Lagi pula, jika kamu memberi sebanyak itu, kakak iparku pasti tidak senang saat tahu bahwa uang itu hasil jerih payahmu." Li Wan tersenyum. "Itulah yang dimaksud kakak iparmu." Dia meletakkan uang itu dengan berat di atas meja. "Jika kamu diminta untuk mengambilnya, ambil saja. Kita semua adalah keluarga." Setelah itu, dia membawa Singxin untuk menemui ayahnya. Pasangan itu saling memandang dengan heran melihat uang itu. Xiaolan perlahan tersenyum. "Atau, kita akan mengambil uangnya?" Li Bin mengerutkan kening. "Mari kita tanyakan pada orang tuaku apa pendapat mereka." Xiaolan tidak mengatakan apa-apa, mengipasi dirinya sendiri dan mendesah dalam hatinya. Dulu, mereka membayar biaya rumah tangga putri mereka, dan dia merasa tidak nyaman. Sesekali, dia mengeluh kepada Li Bin, tetapi itu sudah berakhir. Sekarang tampaknya saudara perempuan dan saudara iparnya adalah orang yang sangat baik. Ibu Li masuk ke dalam rumah untuk mengambil sesuatu dan dihentikan oleh putranya. "Bu, kemarilah, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu." "Ada apa?" Setelah mendengar ini, Ibu Li memikirkannya dan segera mengambil keputusan. "Karena uang ini diberikan oleh Wan dan yang suaminya, kamu harus menerimanya."
Ini berarti uang ini adalah uang pribadi mereka dan dapat disimpan. Pasangan itu senang. Awalnya, mereka mengira Ibu Li dan yang ayahnya akan mengambil uang itu. Sore harinya, para tamu pergi satu persatu, hanya menyisakan keluarga Xiaolan. Xiaolan diam-diam memberitahu ibunya tentang uang itu. Awalnya, Ibu Xiaolan sangat marah ketika mengetahui bahwa Ibu Li yang membayar putrinya. Menantu perempuan juga setengah anak perempuan. Dan dia sedang mengandung bayi keluarga Li, jadi dia tidak bisa berpikir untuk membuang semuanya. Sekarang, semua ketidakbahagiaan di hati Ibu Xiaolan telah tersapu bersih. Kamu dan Xiaobin harus menyimpan uang itu. Ketika kamu berpisah dari keluargamu, kamu akan memiliki banyak tempat untuk menghabiskan uang itu. Xiaolan juga berpikir demikian. Sebelumnya, ia berpikir untuk menggunakan uang itu untuk membeli kipas angin. Di dapur, Ibu Li memberikan separuh dari piring yang belum tersentuh kepada orang tua Xiaolan. Separuhnya lagi diberikan kepada Li Wanwan dan keluarganya. Suyun dan keluarganya pergi paling lambat. Mereka menunggu hingga matahari hampir terbenam sebelum kembali, agar bayinya tidak terkena sinar matahari. Sore harinya, mereka memakan sisa makan siang. Ibu Li menghela napas. Wanwan belum kembali selama lebih dari setahun. Waktu berlalu begitu cepat. Ayah Li senang hari ini, minum dan tertawa. Ibu Li bertanya lagi tentang bisnis putrinya. Ia merasa puas saat mendengar bahwa bisnisnya berjalan baik. Ia juga mengetahui bahwa menantu laki-lakinya dan yang lainnya berjualan roti secara bermitra, dan bisnisnya juga sangat baik, yang membuatnya semakin puas. Aku tidak punya ide lain sekarang, aku hanya ingin Xiao Li menikah. Dalam perjalanan pulang, matahari terbenam terlihat indah. Suyun menemukan tempat yang cocok untuk menonton, dan menghabiskan waktu romantis bersama istri dan anak-anaknya. Bangun pukul 3 pagi. Suyun menggendong bayi-bayi itu dan membiarkan Suyun menyuapi mereka. Setelah itu, ia mengganti popok mereka dan pergi ke dapur. Sebagai ayah yang baik, persahabatan adalah pengakuan yang paling lembut. Sistem mendeteksi bahwa tuan rumah telah bersama bayi itu selama 60 hari, dan 60 hari ini hanyalah permulaan. Untuk mendorong keberhasilan tuan rumah dan mendorong tuan rumah untuk terus melakukan pekerjaan yang baik, keterampilan tidur spiritual diberi penghargaan. Catatan, saat menggunakan tidur spiritual, efek tidurnya 10 kali lipat dari biasanya. Itu hanya dapat digunakan selama 30 menit sehari. Suyun sangat senang. Apa yang dia dapatkan adalah apa yang dia harapkan kan. Sekarang bayi-bayi itu harus minum susu 2 kali semalam, buang air kecil 2 kali, dan kadang-kadang buang air besar. Setelah berguling-guling, sungguh melelahkan mengukus roti. Bahkan jika dia mengganti waktu tidurnya di siang hari, dia tetap merasa lelah. Ketika dia tidur siang setelah beberapa saat, dia akan melihat bagaimana keterampilan ini bekerja. Hari ini tampak biasa saja. Setelah Suyun menggunakan keterampilan itu, dia langsung merasakan rasa lelah yang kuat. Kemudian, dia tertidur tanpa mengetahui apapun. Setengah jam kemudian, dia bangun sendiri. Sudah bangun? Baru setengah jam. Apakah kamu ingin tidur sedikit lebih lama, suamiku? Suyun menguap, berdiri dan meregangkan tubuh. Tidak, aku tidur nyenyak. Keterampilan ini sangat berguna. Dia sekarang penuh energi dan sama sekali tidak lelah. Suamiku, kalau begitu kamu jaga kedua bayi itu. Aku akan kembali setelah mengantarkan pakaian. Baiklah, di luar cerah, ingatlah untuk memakai topi. Mengerti? Kedua anak itu sudah bangun, dan bayi Singxin masih mengamati tangannya. Tangan kiri melihat tangan kanan, dan tangan kanan melihat tangan kiri. Kai-kai menendang-nendangkan kakinya dan berbicara dengan bahasa anak singa, seolah-olah mencoba untuk membalikan badan. Suyun membelalakan matanya dan berjongkok di depan putranya, melihat sesuatu yang aneh. Ayo, nak! Kai-kai mencoba berkali-kali, tetapi gagal pada jarak 1 langkah.
Kali ini, Suyun membantu. Kai berhasil membalikan badan, dan kemudian, bang, dahinya terkulai di atas selimut. Suyun buru-buru membalikkan badan putranya lagi. Haha, Kai tampaknya telah merasakan keberhasilan dan mulai membalikkan badan lagi. Melihat bahwa itu sulit baginya, Suyun mengulurkan tangan lagi. Setelah beberapa kali, Kai akhirnya berhasil membalikkan badan tanpa bantuan ayahnya. Suyun bertepuk tangan. Hebat, nak, kau hebat. Dia berhasil, tetapi Kai tidak memiliki banyak kekuatan dan sulit untuk mengangkat kepalanya. Suyun segera membaringkannya karena takut dia akan kesulitan bernapas. Mengira semuanya sudah berakhir, Suyun pergi untuk memeluk Singsin. Sambil menoleh, putranya menundukkan kepalanya lagi. Saat Li Wanwan kembali, dia melihat Suyun menatap putranya. Kai membalikkan badan dengan sempurna di depan ibunya. Li Wanwan terkejut sekaligus senang. Kai bisa membalikkan badan? Bukankah mereka bilang dia bisa membalikkan badan setelah 3 bulan? Generasi yang lebih tua mengatakan dia bisa membalikkan badan pada usia 3 bulan, duduk pada usia 6 bulan, dan merangkak pada usia 8 bulan. Tapi itu tidak akurat, itu tergantung pada fisik anak. Bab 30, berbisnis di tempat lain. Li Wanwan dapat dengan jelas merasakan bahwa Kai dapat memakan satu persatu dalam satu waktu saat menyusui. Nafsu makan Singsin tidak sebaik kakaknya, jadi butuh waktu lebih lama untuk menyusu. Kai kecanduan membalikkan badan, dan akan membalikkan badan saat Anda tidak setuju. Orang dewasa akan sibuk, dan mereka harus mengawasinya untuk mencegahnya menyumbat mulut dan hidungnya dan menyebabkan sesak napas. Cuaca panas di musim panas, dan bisnis Li Wanwan sedang berkembang pesat. Biasanya ia sibuk hingga pukul 9 atau 10 malam. Selain itu, ia enggan berpisah dengan uang itu di malam hari. Jadi ia ingin melakukan lebih banyak hal di siang hari dan beristirahat lebih awal di malam hari. Jadi, tugas mengurus kedua bayi di siang hari secara alami jatuh pada Suyun. Hari itu, siang hari dan matahari di luar sangat terik. Ibu Suyun menelpon dari komuna dan memintanya untuk menjawab telepon. Li Wanwan memintanya untuk memakai topi jerami dan membawakannya sebotol air, karena khawatir ia akan terkena sengatan panas. Sepedanya ke komuna, dan bosnya sedang menonton TV saat itu. Bibi, berapa biaya yang kamu keluarkan untuk memasang telepon ini? Ketika ia membicarakan hal ini, Bibi menjadi bersemangat. Yang umum ini menghabiskan lebih dari 4.000 yuan. Lihat, kabel di luar itu milikku. Melihat ketertarikan Suyun, Bibi tersenyum dan menatapnya. Kenapa? Kamu juga ingin membelinya? Suyun memang punya rencana ini. Ia datang dari era informasi dan terbiasa dengan kemudahan. Bibi juga orang yang hangat hati. Ia memberitahu Suyun berapa biaya untuk memasang telepon dan bagaimana biayanya dihitung. Untuk memasang telepon sekarang. 1. Harus mempunyai uang dan kedua, membutuhkan orang. Bibi ini menikah dengan baik. Baik keluarga suaminya maupun keluarga orang tuanya memiliki latar belakang. Terutama saudara jauhnya yang masih bekerja di kota besar. Singkatnya, ia tidak perlu khawatir tentang kehidupan. Dia sekarang mengelola sebuah komuna dan menjalani kehidupan yang nyaman. Aku akan mengenalkanmu pada seseorang. Saat kamu ingin memasangnya, beritahu Bibi. Baiklah, Bibi. Setelah beberapa saat, teleponnya datang. Ibu Su berada jauh di sana, dan dia baru saja mengetahui semua tentang putranya dari Bibi. Ibu Su marah dan kesal, dan dia tidak tahu harus berkata apa saat mendengar bibinya mengatakan bahwa kehidupan Suyun sekarang lebih baik. Ibu Su berasal dari generasi tua, dan bagi mereka, kehilangan panen sama saja dengan kehilangan nyawa. Suyun menjelaskan kepadanya. Bu, aku punya 2 anak di rumah yang harus diurus, jadi aku tidak punya waktu untuk bertani, dan aku tidak tahu banyak tentang pertanian. Sekarang kami telah pindah ke kota. Wanwan membuat pakaian untuk dijual,
dan aku juga berbisnis kecil-kecilan dengan teman-teman, dan bisnisnya cukup bagus. Dia berbicara perlahan dan perlahan-lahan membuat Ibu Su tidak terlalu marah. Ibu Su mendengarkan semua kata-kata Su Yun dan hanya menghela napas. Dari mana uang untuk membeli ini dan itu? Aku simpan sendiri dan sumbernya jelas. Ibu Su merasa lega. Meski begitu, uang tidak boleh disia-siakan seperti ini, harusnya ditabung. Wan Wan dan anak-anak semuanya baik-baik saja. Su Yun tersenyum. Mereka semua baik-baik saja, dan Kai-Kai tertua sudah bisa berguling sekarang. Ibu Su terkejut sekaligus senang. Dia bisa berguling, berapa umurnya? Dia akan punya masa depan yang menjanjikan. Saya tidak tahu seperti apa rupanya, dia pasti terlihat baik, dan kamu harus memberinya makan dengan baik. Su Yun tidak bisa tidak mengingat penampilan Ibu Su saat itu. Bu, aku akan mengambil beberapa foto dengan Wan Wan dan anak-anak saat aku punya waktu dan mengirimkannya kepada Ibu nanti. Oke, mari kita foto juga. Bu, semuanya baik-baik saja di sini. Kakak laki-laki dan ipar perempuanku sibuk, dan tidak ada yang menjaga tahu-tahu, jadi Ibu bisa menjaganya. Bisakah kalian berdua melakukannya? Bisa, aku punya banyak kenalan di sini, dan orang tua Wan Wan juga ada di sini, jadi mereka bisa membantu jika ada keadaan darurat. Tapi kakak dan iparku tidak punya banyak orang. Su Yun, kamu berbeda dari sebelumnya. Apa tidak apa-apa jika Ibu tidak kembali? Tidak apa-apa, sungguh. Kali ini, Su Yun kembali ke rumah lama dan mengumpulkan beberapa kayu bakar dari halaman belakang dan membawanya kembali. Ada apa dengan Ibu, Bu? Tidak apa-apa, hanya bertanya bagaimana keadaan kita. Su Yun duduk dan menatapnya. Aku meminta Ibu untuk mengurus Tao-Tao terlebih dahulu dan tidak kembali. Kakak laki-laki dan kakak iparku tidak punya saudara di sana, tidak seperti kami yang punya banyak tenaga kerja. Istriku, kamu tidak akan marah, kan? Li Wan Wan tersenyum heran. Kenapa aku harus marah? Tidak, sudah seharusnya kamu yang mengaturnya seperti ini. Lagi pula, aku tidak pelit. Su Yun memegangi wajahnya. Li Wan Wan tidak mengerti. Ada apa? Su Yun tersenyum. Menurutku kamu sangat manis, istriku. Li Wan Wan memutar matanya dengan genit dan menepis tangannya. Kamu banyak bicara, pergi lihat anak-anak, aku akan memotong kainnya saja. Setelah menjual roti, Su Gui pulang untuk membantu ayahnya yang sudah tua bekerja, dan dia menjadi jauh lebih bijaksana. Pada malam hari, dia memiliki 4 atau 5 ikan mas crucian yang tergantung di tangannya, masing-masing seukuran telapak tangan. Kakak, ini, ambillah untuk membuat sup untuk kakak iparku. Su Yun mengambilnya. Ada apa? Kamu terlihat sangat cerah. Hal baik apa yang telah terjadi padamu? Su Gui tersenyum. Kakak, matamu tajam. Aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Aku berdiskusi dengan ayahku tadi malam dan berencana untuk memperbaiki rumah agar aku dapat menemukan seorang istri. Uang yang dimilikinya sekarang, ditambah dengan uang yang ditabung ayahnya selama bertahun-tahun, dapat membangun 3 rumah besar beratap dari genteng. Su Yun dan Li Wan Wan sama-sama berpikir itu adalah hal yang baik. Melihat betapa penyayangnya dirimu, aku juga ingin segera menikah dan punya anak. Seorang pria tanpa keluarga merasa tidak nyaman. Su Yun menepuk pundaknya. Kapan akan diperbaiki? Su Gui berkata. Ayahku sudah mulai mencari seseorang. Menurutku yang terbaik adalah memperbaikinya terlebih dahulu. Setelah makan, Su Gui kembali lagi. Selanjutnya, Su Gui berjualan roti kukus di pagi hari, dan setelah menyelesaikan pekerjaannya, dia mengikuti ayahnya memperbaiki rumah. Dulu hanya ada 1 atau 2 penjual bakpao di rumah sakit kesehatan ibu dan anak. Sekarang ada 4 atau 5 penjual bakpao, jadi kejenuhan pasar bukan apa-apa. Harganya juga diturunkan menjadi lebih murah, dan kalau beli 5 bisa dapat susu kedelai gratis. Meski masih banyak orang yang datang untuk membeli bakpao Su Yun,
namun ada juga yang mencari yang murah. Jadi mulai besok, Sugui akan membawa roti-roti itu ke rumah sakit terbesar di kota untuk dijual. Kali ini, Suyun menyiapkan lebih banyak roti dari biasanya. Pada hari pertama, semuanya terjual habis tanpa kejutan, dan ia menghasilkan 210 yuan. Sugui menghela napas berulang kali. Kita datang terlambat. Ayo kita buat lebih banyak roti besok dan pergi lebih awal. Teman Sugui dulu berjualan roti bersamanya, tetapi sekarang ia pergi bekerja di tempat lain untuk mendapatkan uang. Hari ini, Sugui pergi sendirian. Ia sangat kelelahan. Bab 31, Keterampilan Kurang Tenaga. Wan, mengapa kamu tidak meminta saudara iparku untuk datang dan membantu? Perkataan Suyun mengejutkan kedua orang yang hadir. Sugui mengangkat tangannya tanda setuju. Dia pernah melihat saudara ipar Suyun sebelumnya. Dia praktis, cakap, dan tenang. Wajah Li Wan tampak gembira. Adiknya pasti setuju untuk menghasilkan uang. Terakhir kali ketika dia berbicara dengan Xiaolan, dia melihat bahwa dia ingin Suyun membawa Li Bin bersamanya, tetapi dia tidak mengatakannya dengan lantang. Sebelum keluarga Li Wan terpecah, tanah itu pasti cukup untuk keluarga itu. Setelah keluarga terpecah, beberapa bidang tanah itu akan cukup untuk makanan dan pakaian. Sebelumnya Xiaolan tidak banyak berpikir, tetapi sekarang dia sudah menjadi seorang ibu. Sebagai orang tua, jika bukan untuk diri mereka sendiri, mereka harus merencanakan untuk anak-anak mereka. Saat mereka berbicara, terdengar ketukan di pintu dari luar. Ketika pintu dibuka, Li Binlah yang keluar, yang berkeringat deras. Dia memegang setengah hati babi dan 2 usus babi di tangannya. Dia berkata bahwa Ibu Li memintanya untuk membawakannya. Ternyata seseorang dari keluarga Li meminta ayah Li untuk menyembelih seekor babi dan kembali dengan membawa ini. Ayah Li adalah seorang tukang daging babi terkenal dan ingin putra bungsunya mewarisi bisnisnya. Li tidak menyukai ini. Dia sudah tua dan lambat laun berhenti menjalankan bisnis ini. Jika bukan karena hubungan yang baik, ayah Li tidak perlu pergi ke sana. Li Wan menyalakan kipas angin ke pengaturan tertinggi. Xiao Bin, mengapa seseorang menyembelih babi bulan ini? Putra paman kembali, jadi dia menyembelih babi yang setengah dewasa dan memelihara 2 untuk tahun baru. Li Wan kembali ke dapur untuk mencuci usus babi dan merendam hati babi dalam air bersih. Suyun memintanya untuk mencuci usus babi dengan tepung dan membuang minyak kotor di dalamnya. Li Wan menjawab dengan keras. Li Bin hendak kembali, dan Suyun memintanya untuk duduk dan mendiskusikan sesuatu dengannya. Setelah mendengar usulan Suyun, Li Bin tiba-tiba menjadi bersemangat. Ini, itu. Suyun, adik ipar, aku anggap ini sebagai persetujuanmu. Li Bin menyeringai. Baiklah, terima kasih, kakak ipar. Pada saat ini, Li Wan datang. Rumahmu sangat jauh, bagaimana kamu bisa datang? Kalau tidak, naik sepeda saja untuk pulang. Li Bin dengan cepat melambaikan tangannya untuk menolak. Kakak, simpan saja sepedanya untukmu, aku akan mencari cara sendiri. Li Wan tersenyum. Kita tidak punya kegiatan apa-apa, dan kita tidak punya kesempatan untuk mengendarai sepeda. Belilah satu saat kamu sudah punya uang. Suyun juga membiarkan Li Bin mengendarainya. Li Bin tidak bisa menolak, jadi dia mengangguk, dan diam-diam memutuskan untuk membeli satu. Pada malam hari, Sugui dan Li Bin makan malam bersama. Makanannya dibuat oleh Suyun, dan sangat lezat. Jika Li Bin tidak ingin mengendarai sepeda, mereka bisa minum 1 atau 2 gelas untuk merayakannya. Saat mereka sampai di rumah, waktu sudah menunjukkan pukul 9. Semua orang sudah tidur, hanya Xiaolan yang menunggunya, dengan ekspresi tidak enak. Aku memintamu untuk pergi ke rumah kakak iparku, kenapa kau baru kembali sekarang? Kamu sudah makan? Apa kamu pulang dengan sepeda? Li Bin duduk sambil tersenyum. Kamu menanyakan beberapa pertanyaan kepadaku berturut-turut, yang mana yang harus kujawab?
Shaolan kesal. Kenapa kamu baru kembali larut malam? Li Bin tertawa. Kakak iparku membicarakan sesuatu denganku dan memintaku untuk pergi dengan temannya untuk berjualan roti besok. Shaolan langsung duduk tegak. Benarkah? Li Bin mengangguk. Tentu saja benar. Ku dengar mereka mengatakan bahwa mereka bisa menjual lebih dari 200 yuan di pagi hari. Napas Shaolan tercekat. Kalau begitu, pasti 6.000 atau 7.000 sebulan. Li Bin menggelengkan kepalanya. Uang tidak dihitung seperti ini, kakak iparku mengambil bagian terbesar, dia sibuk dengan adonan dan isian. Teman Sugui itu bertanggung jawab untuk berjualan, dan dia mengambil 2 lapis. Aku juga akan mengambil 2 lapis jika aku menjual. Karena ada begitu banyak orang, kami berdiskusi dan berjualan dari pagi hingga siang. Kami pasti akan mendapat lebih banyak. Mata Shaolan tidak berfungsi setelah mendengar ini. Kalau begitu kamu bisa menjualnya di malam hari, jadi kamu bisa mendapat lebih banyak. Li Bin tersenyum. Kakak ipar mengatakan bahwa kita akan menjual kotak makan siang pada siang dan malam hari. Li Bin dan Sugui sama-sama orang pekerja keras. Mereka merasa tidak nyaman jika mereka tidak melakukan apapun selama sehari. Setelah Li Bin bergabung, Suyun mengatur semua pekerjaan untuk mereka. Shaolan tidak tahu apa itu kotak makan siang, dan dia sangat gembira setelah mendengar penjelasannya. Sepertinya mereka akan dapat menghasilkan banyak uang selanjutnya. Dia tersenyum bahagia dan mendesak Li Bin untuk segera tidur. Li Bin meminta maaf. Aku hanya bisa kembali malam ini. Kamu dan anak itu sudah bekerja keras. Shaolan tidak peduli. Apa susahnya? Tidak sulit bagiku untuk berbaring dan memulihkan diri setelah melahirkan. Kamu sibuk di hari-hari musim panas yang terik. Saat aku sudah lebih baik, aku akan memberimu seorang anak. Li Bin tersenyum. Baiklah. Berangkat pukul 4 pagi, dengan senter diikatkan di bagian depan sepeda. Dia bersepeda sekitar setengah jam ke rumah Suyun. Di halaman, Sugui sudah mulai menggiling susu kedelai yang akan segera direbus. Suyun menyiapkan kompor di halaman untuk merebus susu kedelai. Di ruang dalam, roti Suyun hampir dikukus. Mereka bertiga bekerja sampai pukul 6 dan siap mendirikan kios untuk berjualan. Suyun juga mengukus lebih dari 10 kukusan di rumah, dan mereka akan kembali untuk mengambilnya jika tidak cukup untuk menjual. Setelah pukul 6, Li Wanwan bangun. Makan roti dan minum susu kedelai, lalu beri makan bayi-bayi. Setelah membereskan anak-anak, pergilah membuat pakaian. Kai-Kai sekarang sudah bisa membalikkan badan, jadi dia harus mengawasinya sepanjang waktu. Jadi, Li Wanwan cukup meletakkan 2 boks bayi di depannya sehingga dia bisa melihat gerakan apapun. Ketika Singxin bangun, hal pertama yang dia lakukan adalah mencari ayahnya. Hari ini tidak terkecuali. Dia memiringkan kepalanya untuk mendengarkan suara Suyun, lalu menggerakkan kepalanya untuk melihat ibunya. Li Wanwan membujuknya sambil mengayuh mesin jahit. Ayah masih tidur. Bisakah kamu menggendong Singxin setelah dia bangun? Singxin berkata tidak. Dia sedang dalam suasana hati yang buruk dan menangis. Kai-Kai menoleh dan mengedipkan matanya yang besar, tampak penasaran. Li Wanwan tidak tahu harus berbuat apa dengan Singxin. Si kecil ini menangis sampai wajahnya membiru dan ungu, tetapi dia masih bisa menangis untukmu. Li Wanwan menggendongnya, menggodanya dengan mainan kerincingan, lalu membunyikan bel untuk membujuknya. Singxin baru saja menangis, dan Li Wanwan bahkan memanggil leluhur kecilnya. Singxin sudah bangun? Suamiku, apakah aku mengganggumu? Li Wanwan menyalahkan dirinya sendiri dan merasa tidak berdaya. Aku sudah berusaha menghiburnya lama sekali, tetapi Singxin masih terus menangis. Aku benar-benar... Suyun datang dan menggendong putrinya. Tidak apa-apa, aku akan menghiburnya.
Li Wanwan melihat bahwa Suyun sedang bersemangat. Tunggu Singxin tertidur, lalu tidur sebentar. Hari ini, dia telah menggunakan keterampilan tidur spiritual. Tidak masalah apakah dia tidur atau tidak, bagaimanapun, dia sedang bersemangat. Setelah pekerjaan selesai pada siang hari, dia bisa tidur sebentar. Apakah mereka sudah kembali? Mereka mengambil roti itu sekitar setengah jam yang lalu. Adikku bilang roti itu laris manis. Singxin dalam pelukannya meneteskan air mata, dan dia menatap ayahnya dengan mulut mengerucut, terisak-isak dan merasa tertekan. Suyun merasa tertekan dan tak berdaya. Singxin pasti sangat merindukan ayahmu. Dia mengambil handuk kecil untuk mencuci wajah si kecil dan melihat putranya yang sedang bermain tanpa perasaan. Kai berkata, "Apa itu ayah? Apakah ayah menyenangkan?" Tapi Kai mengenal ibunya. Bersama seorang ibu, ada susu, jadi dia tidak akan lapar. Menangis juga membuang-buang energi bagi anak-anak. Bayi berusia 2 bulan tidur sekitar 20 jam sehari, dan kemudian tertidur lagi setelah menangis dan bermain. Suyun meletakkan putrinya kembali di boks bayi, melirik putranya yang energik, dan pergi ke dapur untuk menyiapkan bahan-bahan. Sekitar jam 10:30, Li Bin dan Su Gui kembali. Mereka juga membawa 5 ember aluminium besar untuk menampung nasi dan sayuran. Datanglah ke dapur untuk membantu. Suyun memanggil mereka. 5 ember, 1 untuk nasi, dan 4 lainnya untuk 2 hidangan daging dan 2 sayuran. Hidangan vegetarian yang dimasak hari ini adalah tahu dan sayuran musiman. Salah satu hidangan daging adalah kubis goreng dengan daging, dan yang lainnya adalah ayam rebus dengan kentang. Su Gui mendecakkan bibirnya. Ini terlalu enak untuk dimakan. Li Bin tersenyum. Jika kamu tidak membuatnya lebih baik, siapa yang akan membelinya? Pasien butuh nutrisi. Su Gui tersenyum. Saudara Li masih pintar. Suyun sibuk dari setelah pukul 9 hingga hampir pukul 11, dan akhirnya mengemasi kiosnya. Papan kertas Suyun bertuliskan, 1 hidangan daging dan 1 hidangan sayuran seharga 3 yuan. 1 hidangan daging dan 2 sayuran seharga 4 yuan. 2 hidangan daging dan 1 hidangan sayuran seharga 5 yuan. 2 hidangan daging dan 2 sayuran seharga 6 yuan. Masih ada ruang di sepeda roda 3 kayu itu, jadi Suyun meminta mereka untuk membeli ember aluminium lagi. Melihat harganya, mereka merasa itu sepadan. Keduanya datang ke rumah sakit terbesar di kota itu. Membuka tutupnya, aroma makanan langsung menggugah selera makan mereka. Su Gui bertugas menjajakan, dan Li Bin bertugas memukul gong. Ya, mereka juga menyiapkan gong. Atas permintaan Suyun, masing-masing dari mereka mengenakan masker katun. Sudah waktunya makan, cepatlah datang. Ada daging dan ayam rebus, dijamin lezat. Dan sekarang sudah siang, jadi sudah waktunya makan.